Oke, gimana kalau Oke, kamunya let's start the episode. Let's. Hai, kamu pendengar baru Ngedrakor. Kalau kamu dengerin episode ini di Spotify, please pencet tombol follow di channel kita. Atau kalau kamu dengerin ini di YouTube, subscribe yuk. Hey, welcome back to podcast Ngedrakor. Welcome back. Seolah-olah hari ini ada yang spesial ya, padahal sebenarnya nggak ada, biasa aja. Enggak, ini special kok. Like for me, every day is a special day. Every day is a new journey. Iya. Dan ini hari dimana kita akan ngobrolin satu judul yang kita kayak sempat bahas ya awal season ini. Di pembukaan season 6 ini kita bilang ini salah satu Ini yang salah akan satu yang kita akan kita kayaknya akan tonton. Dan yes, we did. Oh my god. And I've watched it until episode 6 already. And It you? mid season now ya. Aku nonton sampai episode 5. Okay. Baru sampai episode 5. Mungkin teman Ngedrakor abis dengerin episode Tangerine terus dengerin episode ini, aku bisa bertahan sampai 5 tanpa yang kayak terlalu banyak introspeksi, terlalu banyak yang kayak looking refleksikan diri dan segala macam. Tidak seperti kamu pas nonton Tangerine. Like Padahal ini juga sebenarnya kontennya pun ya sama, real yeah. tentang perjalanan kehidupan gitu. Tapi mungkin pembawaannya juga ya. Iya, dan masalah-masalah yang the writing is so different sih. True. Menurut aku. Betul. Ya, dan kita hari ini akan ngebahas Resident Playbook. Udah tayang udah tayang 6 episode di Netflix dan ini udah tertunda cukup lama. Sebenarnya udah dari tahun lalu, kayaknya even early tahun lalu, tapi tertunda cukup lama dan akhirnya baru tayang di musim semi 2025 ini. Which is a yay, karena udah niat nonton ini tuh dari tahun lalu ketika dia diumumin akan ada Resident Evil dengan Go Yoon Jong, terus kayak kayak karena karena hype dia dari Moving ke sini tuh kayaknya harusnya bisa align gitu ya. Iya, dan ini agak lama ya gapnya. Agak lama gapnya. Orang kan baru ngelihat pengen lihat Go Yoon Jong lagi. Tapi do you see that this is actually like still in the same? Ya tentunya ini dalam satu semestanya. Apa judulnya? And you know that coming, right? Hospital Playlist. There you go. Emang ini satu semesta. Tapi aku sempat ngerasa gini loh pas nonton episode pertama. I feel like agak slow, atau mungkin karena ini orang-orang baru ya, aku ngelihatnya kayak bentar, mana serunya. I was actually waiting for that. Pas ke episode 2 baru ngerasa ini baru ya, ini semestanya Hospital Playlist. Ini akan kita akan disuguhkan kayak daily basis of these doctors, di mana mereka menghadapi kayak hubungan mereka secara personal dengan dokter lain, dengan para pasien. Itu baru kerasa pas episode 2. Gimana menurut kamu? Kita tuh ada Instagram loh. @podcastngedrakor. @podcastngedrakor. Aku dari awal udah langsung ngerasa ini familiar. Aku udah langsung kayak even mungkin karena emang 2 season Hospital Playlist itu senyaman itu. Jadi ketika masuk ke sini aku nggak lagi kayak questioning writing style-nya, editing style-nya. Aku cuma nonton dan langsung yang kayak ini adalah semesta yang aku ingat, ini adalah semesta yang emang udah aku suka gitu. Jadi ketika ceritanya berjalan, walaupun memang kayak aku selalu merasa bahkan Hospital Playlist pun setiap episode itu nggak dimulai dengan kayak sebenarnya nggak ada continuity yang terlalu gimana banget. Betul. Kan. Jadi kalaupun misalkan kita mau mulai episode 5 dulu baru episode 1, kayaknya akan nyambung aja gitu. Nah ini yang aku rasakan di Resident Playbook juga. Ketika aku mulai, aku rasanya kayak udah ada di mid season langsung, kayak orang-orang ini adalah orang-orang yang aku kenal dari drama sebelumnya, cuman baru aja dimunculin di episode yang ini. Nah, betul. Vibe-nya kayak gitu. Jadi itu yang dan langsung ke to the point, ke kesibukan mereka. Apa yang mereka harus lakukan. Walaupun ini sutradara dan penulisnya juga berbeda, tapi di bawah supervisi dari Shin Won Ho. Jadi dengan rumah produksi yang sama kan? Iya, dari kreator yang jadi si showrunner-nya kayak si kreatornya ini supervise banget untuk bisa nyamain tone-nya, nyamain warnanya, even kayak all the editing menurut aku sangat-sangat identik. Walaupun aku merasa kayak sebenarnya Hospital Playlist itu pretty boring for some people. That drama is not for everybody kalau buat aku. It's pretty boring karena nggak ada
nggak ada elemen yang kayak boom, nggak ada yang typical K-drama. Yeah, it's just betul yang, bisa dibilang gitu juga sih. Tapi again, yang menurut aku yang membuat Hospital Playlist jadi comfort adalah kayak semua pemeran utamanya itu so human gitu. Yeah. Jadi nggak ada yang terlalu dibuat sangat berlebihan. Ada yang menyebalkan mungkin, tapi nggak akan meninggalkan impact sebesar itu gitu loh, dibandingkan dengan kayak dinamika 5 karakter utamanya dan lovers mereka gitu. Betul. Jadi ini juga kayak gitu, walaupun ada sense yang kayak aku merasa sudut pandangnya karena settingnya juga beda, karakter utamanya juga beda. Gimana life around orang-orang yang usianya 40-an ke orang-orang yang mid-20s gitu. Yeah. Tapi in some ways, walaupun aku tidak ada di range usia para Gen Z ini, secara relatable cerita dan kejadiannya, aku lebih suka Resident Playbook sebenarnya. Iya, ini lebih deket ke day-to-day basis kita sebenarnya. Aku juga ngerasa gitu sih, dan aku ini satu semesta, benar-benar satu semesta. Ketika ya kan dari Hospital Playlist kita sering diliatin, walaupun nggak pure dari point of view si first year residents gitu ya. Itu tapi kita ngelihat dari interaksi antara dokter senior ke anak-anak, maksudnya ke junior mereka kayak gimana. Nah di sini tapi tuh dari justru POV dokter seniornya. Ya dari POV dokter senior. Tapi kita udah dikasih tahu, mereka tuh kadang karena masih belajar, sometimes they don't have clue of what they're doing, dan mereka juga nggak tahu passion mana yang nantinya akan aku dalami kayak gitu ya. Kita sekarang diajak ke mendalami merekanya ini, si anak-anak muda ini, dan itu kayak tektokannya kena dapet. Dan juga I love like the nitpicks yang mereka ambil, kayak dicomot-comot dikit, misalkan pemainnya atau karakternya dari Hospital Playlist ke sini tuh kayak this is definitely that. Karena aku ngerasa kenapa episode 1 mungkin karena terlalu memberatkan ke Oyong. Karena kayak aku tahu yang nanti juga akan diperlihatkan banyak karakter lain dan itu akan sangat menarik, tapi why is it only this girl? I was like that for a bit, tapi kayaknya di ujung episode 1 udah ngerasa there you go, I get the grip. Agak lama, jadi nggak si episode 1 langsung seru nih. Aku ngerasa agak sedikit beda aja sih episode 1 itu. Begitu Yongnya ke rumah sakit, dan ya walaupun dia malas-malasan ya pada awalnya, and it's like there you go. Mungkin dari awal aku pengennya tuh settingnya langsung rumah sakit gitu kali ya. Sedangkan ini kan ke bank dulu, mimpi segala macam, kayak why is it like she is the main? She is though. But tapi kan di semesta ini selalu yang semua itu kalau misalkan mereka satu kawan ya, they have like kind of like equal portions. Betul. Nah, mungkin itu yang membedakan juga ya. Itu juga yang mungkin membedakan. Kalau di sini tuh lebih ke Hyung dan romance tipis-tipisnya dia alongside her career gitu sih, atau her growth in becoming an expert. Mungkin nantinya juga kita bisa melihat dia akan semakin expert dan mungkin akan melihat dia sampai profesor, I don't know. Tapi itu di sini tuh kayaknya itu deh. Iya bener, that's it. Like as I talk about it and then you kind of like give your insight. Ini tuh Oyongnya banyak. Mungkin ada momen ketika mereka develop cerita ini yang kayak kayak mungkin hasil temuan gitu ya, hasil temuan dari tim riset mereka ketika tim kreatif. Ketika mereka menayangkan Hospital Playlist itu, kayak usia berapa sih ini sebenarnya yang nonton, yang ini tuh comfort for age group berapa sih sebenarnya gitu. Dan ketika mereka mau menampilkan cerita yang lebih ke Gen Z, kayaknya emang ada sedikit yang harus ditweak menurut aku, dan memang itu make sense sih. Dan aku nggak terbiasa sebenarnya nonton semesta Hospital Playlist yang agak heavy ke love story kan. Maksudnya kayak iya sebenarnya emang ada love story-nya, dan itu datang pun agak terlambat kalau menurut aku di Hospital Playlist kan. Kayak di season 1 tuh kita masih selalu ke Ikjun Songhwa gitu, baru di mid season ke akhir baru sampai ke Andrea dan Gyeol gitu kan, baru yang lain-lainnya gitu kan. Dan season 2-nya baru yang lebih ke yang lain-lainnya. Nah, kalau yang ini kayak aku ngerasa fokusnya tuh emang ke Oyong, dan aku suka sih karena kayak mereka punya ide untuk bikin romcom dari saudara ipar yang jatuh cinta, tapi instead of kayak milking that content
kita bikin hospital playlist spin-off aja gitu. Nah maksud aku itu yang membuat aku jadi kayak I like this idea. Karena sejujurnya pas masuk ke episode 45 itu aku udah I really want them to be together. True. I really want them to be together karena rooting for them. Kayak bukan karena aku ingin mencari Ik-jun dan Song-hwa lain atau Jong-won sama Gyo-eun lain, enggak. Tapi ketika lihat kesini kayak masing-masing tuh enggak, aku merasa Oh Young tuh punya alasan yang cukup untuk kayak gue naksir sama lo gitu. Sementara si kakak iparnya pun juga punya alasan yang cukup juga untuk sebenarnya bisa naksir sama dia. Walaupun di awal aku ngerasa dia berusaha untuk membuat hubungan ini tuh sekasual mungkin sebenarnya. Jadi ketika si Oh Young confess kayak he's a little bit like taken aback gitu kayak. Terus ya boleh asal kamu mau rela ya. Kalau nanti kita awkward itu kayak I don't really like the response, tapi aku mengerti Pak kenapa Bapak berpikir seperti itu gitu. Aku ngerti. Jadi entah kenapa aku merasa romance di sini a little bit cuter mungkin karena emang agak lebih muda kali ya. Betul. Iya. Soalnya kan kalau lebih gemes ya. Iya, kalau di Hospital Playlist kan kayak Junwon cute sih sama adiknya Ik-jun gitu, maksudnya kayak itu paling cute emang, tapi lebih ke kita tahu oh ini tuh romansa orang dewasa yang mereka tuh sebenarnya udah they know what they want. Iya. Walaupun ya adiknya Ik-jun sama dokter itu kayak like itu paling childish mungkin ya, paling ini paling monyi-monyi gitu ya. Tapi ya benar, dari sini I'm also like rooting for that. Bahkan dari awal pun aku I didn't see that coming that they will actually create like a romance between them. I really like had no clue. Okay. I should have probably, tapi kayak bentar, menarik juga nih kalau misalkan salah satunya naksir ke yang lain ya kan. Terus ternyata iya bener kayak tipis-tipis tiap episode dikasih, terus kayak every time they are together aku kayak okay, please make it longer. I want to see them like longer kayak betul, gitu. Betul. I don't know if this is okay to say right now, tapi kayak I'm not trying to be like a party pooper, tapi mungkin karena memang orang-orang ini juga kas-kasnya ada yang terbilang baru, yang jadi Sabi kayaknya siapa namanya bentar, Han Ye-ji yang main jadi dokter Sabi itu I feel like this is probably like one of her first shots in entah itu drama, series kayak baru project baru-baru. One of the biggest kali ya. Yeah, yang one of dia the dapet. biggest. Yeah, dan kayaknya dia kayak belum, he's just not there yet. Oh, oke. Aku ngelihatnya kayak masih ya mungkin ditulisnya begitu ya, kayak ketika yang lain merasa atau kesel atau kaget atau apalah ya, emosi apapun, it still look comical instead of natural, tapi kayak which also like helps her character karena memang kan dia kayak robotik sedikit robotik dan I think that's intentional kalau menurut aku, karena melihat bagaimana Shin Won-ho cast di original castnya Hospital Playlist, mereka sempat bikin konten vlog kan waktu itu kayak proses casting dan segala macam. Menurut aku kayaknya this is me trusting them, you know what I mean, like this is me, I trust them with their choices. This is not something yang kayaknya they will do just because tampilannya cocok nih sama karakter ini gitu. Kayaknya aku merasa kreatornya punya certain vision yang bikin mereka memutuskan untuk lo yang jadi Kim Sabi gitu menurut aku. So I think that intentional. Yang kurang kalau menurut aku adalah gimmicknya. Dalam artian Hospital Playlist itu yang menjadikan mereka feel so different adalah the schedule of main band, ngeband di setiap akhir pekan. Iya. Right? Iya, yang bikin jadi kayak this alter is ego. This is the playlist from the doctors gitu. Kita minggu ini mau nyanyi lagu ini dan obrolan itu yang kayaknya bikin kita jadi ngerasa it feels like home, it feels like kita lagi ada di antara orang-orang yang kita temui setiap hari gitu. Tapi itu sebenarnya tadi yang kayak yang aku rasain tentang Sabi, dan this part that you just said, it's just that us being too comfortable with Hospital Playlist. Jadi itu udah ngeset standar. Akhirnya kok ini nggak gini, kok ini nggak gitu. Betul. Sebenarnya like kalau kita udah aja kita ini emang satu semesta, tapi kan kelompok orang dan orang-orangnya plus kota semuanya juga beda kan. Kayak kotanya sama sih di Seoul, tapi kayak kelurahannya mungkin beda. Kelurahan betul. Kelurahannya mungkin beda. Kayak a part of the district gitu ya. Itunya beda. Ya kita bisa aja mikir ini
series lepasan dengan vibe yang sama. Yes, Bisa aja bilang kayak gitu. Dan itu mindset itu sangat dibutuhkan untuk penonton baru karena kayak tadi aku bilang nggak semua orang tuh bisa menikmati Hospital Playlist sebagai sebuah drakor, apalagi itu tayangnya di Netflix kan. Karena medical drakor yang kita tahu dan familiar adalah drama yang kenceng itu dengan pasien yang komplikasi segala macam. And that includes the trauma code yang memang kejadiannya tuh jerang-jereng-jerong gitu. Sedangkan kan ini laid back, it is santai, jerang-jereng tapi in a very human way possible. Betul. Kita misalkan kalau ada yang meninggal gitu, kita dikasih waktu untuk yang kayak benar-benar grieving, kita dikasih waktu yang benar-benar kayak mengerti apa pilihan-pilihan sulitnya atau mungkin pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil gitu. Jadi ya nuansa itunya tetap sama tapi yang membedakan adalah generasinya sama. Tadi tuh kayak I think di Resident agak sedikit less gimmicky dan lebih ke general medical drama aja, tapi dibuat bernuansa Hospital Playlist. Betul gitu. Dan lebih itu tadi bisa mencangkup viewers yang lebih muda, lebih luas. Walaupun dia secara rating struggle sih ya di lokal, di domestik secara rating struggle, tapi itu pun juga karena saingannya emang lagi banyak banget. But kalau kita ngomongin soal ini sebagai konten Netflix, menurut aku casual watcher juga akan sangat nantinya bisa juga akan menemukan kayak sangat, masanya sendiri gitu. Akan sangat bisa menikmati. That's what's good about like what's on OTT. Terus tadi aku juga pengen go back to our point about ini kan sebenarnya nggak dari satu episode ke episode lainnya tidak begitu terkoneksi ya, walaupun ada selalu benang merah yang nyambungin. Karena ini menurut aku tuh kayak the combination of rom-com, sitcom a little bit, tapi juga ya drakor gitu. Drakor, ada sitcomnya, ada dramanya dengan almost like anthology ya. Setiap kalau dilihat dari start of the episode tuh nggak yang from where they left off. Ya kan yes. Itu yang makanya aku bilang kalau nonton 5 dulu baru nonton 1 ya tetap bisa gitu. Tetap bisa. Walaupun nanti kayak misalkan ada satu pasien yang misalkan tiba-tiba disebut kayaknya nih pasien pernah nih dibahas di beberapa episode. So we might want to go back. But like cara mereka kayak ngasih pasien atau masalah ini tuh belum selesai nih di episode sebelumnya. So nih I'll bring you back to the point that sometimes I feel like I forgot about that patient, atau kadang aku kayak gini, mana pasien yang itu kok nggak diterusin, like I'm so already like invested to the problem, to the personal connection antara si pasien dan dokternya. Terus kayak aku nanyain dan mereka akan selalu bilang wait a moment, you will see that again, dan mereka akan secara baik dan apik menampilkannya lagi gitu. Tanpa harus kayak kita harus nyambung dong dari A tuh ya nanti ke A setengah, enggak. So, this kind of slice of life delivery yang maksud aku, kalau tadi kamu bilang misalkan this is not for everybody, malah aku ngelihatnya this kind of content right now is more like for everybody rather than probably like I'm The Resident kan? Iya, Resident kan? dan playlist ini kayak aku mukul rata orang-orang tuh lagi butuh yang kayak gini loh, kayak aku sekarang. Right. Okay. Karena don't you feel like a bit heavy or too burnt out with something like dramatic, kayak yang kayak gini tuh menurut aku ya harusnya lebih jadi konsumsi yang paham. Lebih santai tapi juga seru, tapi juga banyak emosi. Betul. I think the a statement tentang Hospital Playlist not being everybody's favorite, maksudnya kayak everybody's choice untuk ditonton gitu kalau misalkan mereka luang, kayak mungkin pada saat era penayangan mereka paling beda menurut aku si Hospital Playlist ini kan. Jadi mungkin itu jadi kayak ketika lo mau dikasih pilihan apakah lo mau nonton ini atau Hospital Playlist, atau misalkan sebutlah kayak di era-era itu kayak Netflix tuh punya My Name misalnya, atau mungkin The World of the Married gitu, kayak di area-area yang sama gitu, atau mungkin kayak Nevertheless gitu misalnya. Kayak I think people will like do the easy choice, kayak let's watch yang emang pure romcom gitu misalnya, atau memang yang pure comedy gitu, atau pure drama gitu. Pas teman aku nanya kayak do you have any recommendation yang kayak drakor yang harus ditonton yang bagus gitu, kayak try Hospital Playlist. Pas ditonton kayak enggak sih gitu, kayak this is not for me. Okay. So you have also like personal statement itu yang sampai sekarang masih nempel. Tapi kan again my experience is different with yours kan. True, iya. Dan aku juga kayak
ini lebih ke yang barusan aku omongin tuh lebih ke harusnya justru jadi comfort foodnya mereka gak sih gitu betul, sih. betul. Aku lebih ke mengharapkan justru you have to watch tonton it. yuk Iya, gitu benar. sih. Nggak, ya karena aku merasa kayak there are a lot of kayak comfort, bener. That's di kata yang paling tepat untuk menjelaskannya gitu. Karena setiap episode tuh pasti mereka akan menawarkan comfort itu dalam bentuk banyak hal gitu. Entah itu misalkan dari sisi pasien, dari sisi dokter, atau mungkin juga even di episode 5 bagaimana Oh Hyung mencoba untuk memberikan comfort ke dirinya sendiri gitu. Maksudku kayak ada banyak hal yang kalau kita ngomongin konten healing anak muda zaman sekarang kayak this is it sebenarnya kan. Iya. And every episode has a little bit of everything. Dan itu disentuhnya nggak yang a little bit of everything banyak dong, overstuff dong. No, it's actually delivered very like kalau kata anak zaman sekarang lebih di in the demure way tapi juga in depth. Bener. Iya. Kayak series yang santai, nggak terlalu dramatis, tapi aspek-aspek yang mereka bawa itu diambilnya ya itu digali secara secara dalam gitu dan nyampe ke kitanya tuh yes gitu sih. Dan tadi kamu sempat nyebut kayak sitcom. Aku kemudian baru mikir kayak iya juga ya, potongan-potongannya itu tuh sebenarnya terasa kayak somehow ada bagian yang jumpy gitu ketika di satu sequence selesai kemudian pindah ke sequence yang lainnya, itu kayak ada di dua skit yang berbeda gitu loh. Iya benar. Kadang-kadang perasaannya just like gitu. Iya kayak di sitcom aja gitu. Betul. Tapi ya mungkin memang itu yang dipertahankan dari nuansa dari produksinya. Mungkin juga mereka merasa kayak it works in the first 2 seasons of Hospital Playlist dan kayak let's do it again gitu. Terus yang aku tadi pengen bilang kayak waktu Hospital Playlist 2 selesai kan sebenarnya kita akan terima-terima aja nih kalau misalkan mau ada season 3 karena kita tahu kayak the story itu masih bisa banyak gitu. Perluasannya banyak gitu. Tapi pada saat itu yang aku khawatirkan justru lebih ke kayak si aktor-aktornya. Kalau dari aku yang merasa sebagai penonton gitu, aku merasa kayak nggak sehat buat satu aktor untuk keep coming back to the same character dalam jangka waktu 5 tahun gitu. Maksudnya kayak itu menurut aku nggak sehat. Jadi ketika mereka memutuskan untuk yang kayak rehat dulu untuk Hospital Playlist dan ngebiarin si aktor-aktornya buat main di tempat yang lain, kayak aku ngerasa itu adalah keputusan yang tepat. Walaupun aku pun tidak akan menolak kalau misalkan dikasih. Maksud gue kayak ya lu peduli amat sih kalau aktornya dapat duit juga buat meranin Hospital Playlist lagi, emang kenapa? Tapi kayak aku merasa that's not healthy for them gitu. Yeah, and it's not healthy as in like health wise juga, healthy as in their career. Because when you are like playing one character for too long, that makes kind of it brings perception kayak si dia nggak bisa Jo Jung Suk tuh Ikjun, si Ikjun nih. Ikjun, iya, oh bener. Yang main si Ikjun. Pemainnya siapa? Yang jadi Ikjun. Sometimes to stick to that person. Identified with one character bagus sebenarnya, tapi in this case menurut aku kayak apalagi konten kan sekarang banyak ya dan bagaimana Netflix bikin ini sebagai sebuah original series mereka gitu. Jadi mereka pasti punya timeline yang kayak lo gue nggak bisa memberikan waktu selama itu untuk ini supposedly tayang gitu maksudnya. Nggak bisa time frame gue adalah setiap tahun gitu misalnya kan. Dan kalau udah jadi kayak gitu akan ada banyak hal yang bisa dikorbankan gitu loh, entah dari ceritanya, entah dari mungkin perkembangan karakternya, entah jadinya malah jadi kayak dipaksakan untuk jadi ada season 3 gitu kan. Kita menghindari itu. Iya, kita kan selalu bilang kayak nggak apa-apa kalaupun misalkan butuh waktu lama pun untuk membuat season selanjutnya juga nggak masalah asal kita mendapatkan apa yang like we deserve jadi big fans of this drama gitu loh. Nah, ketika mereka memutuskan untuk nggak lanjut ke season 3 untuk saat ini, dan kemudian John Mi-do main di drama lain, terus Yoo Yeon Suk eksis lagi di drama lain banyak gitu kan. Banget. Si Jo Jong Suk juga bener-bener kayak movies banyak dan dia di mana-mana lah jadinya gitu. Maksud aku kayak aku suka melihat mereka pun akhirnya jadi punya katalog yang beragam gitu, kayak dalam hati kita they will always be di quartet yang kita suka gitu. Tapi aku selalu merasa kayak it's not healthy to always like want them to be back. Dan ketika Resident Playbook dibikin terus, aku merasa this is the healthiest way to keep the characters alive menurut aku. Karena kalau mau diceritain di latar rumah sakit yang sama dari sudut pandang dokter-dokter 40 tahunan yang sama, kayak
apalagi ya permasalahan yang akan bisa ditampilkan Ya gitu. akan terbatas yang mereka bisa ulik sebenarnya. Iya. Terus ketika dibalikin kayak let's POV-nya diganti jadi resident gitu, tapi dengan tetap menampilkan si orang-orang ini kayak oh that's actually very smart sebenarnya. Jadi karakter-karakter lama mereka masih bisa dengan leluasa untuk menyelipkan kemunculan-kemunculan itu dan menjadi make sense. Iya benar. Dan juga di saat yang sama jadi kayak aku merasa Hospital Playlist itu kayak ensiklopedi mentoring. Terus Resident Playbook adalah kita sebagai orang apprentice. yang apprentice yang soon to be those kind people gitu. Karena emang itu juga si judul utamanya kan, judul bahasa Koreanya kan gitu kan kalau nggak salah kayak doctors yang someday will be like full of wisdom atau wise doctors kayak gitu kan nuansnya gitu. Jadi ya make sense kalau perjalanan yang ditampilkan ke kita pun juga how they became a careless. Sebenarnya nggak careless sih menurut aku, they just Gen Z aja. Kayak it's so realistic almost, kayak aku ngerasa iya wisdomnya belum nyampe sana. Mereka belum nyampe dan kita nggak expect mereka akan make that wise choices gitu. Dan 4 karakter ini gue expect mereka akan do mistakes. True. Itu yang justru karena aku tahu tujuan terakhirnya adalah they will become that wise doctors. I want to see what mistake you made gitu. Jadi makanya ketika mereka, karena kita tahu kiblatnya udah ada. Iya. Jadi Houseplay itu jadi kayak itu tuh tujuan utamanya. Betul, tuh di situ. Dan gimana gitu. caranya nih orang-orang menuju ke sana tuh mereka melakukan kesalahan apa aja ya. Terus when push come to shove kan biasanya mereka langsung udah pakai insting aja. Nah, hal magical moment kayak gimana aja sih yang nanti akan menggiring mereka menjadi those wise or specialist atau professional atau siapa gitu ya. I don't think they will like end it kayak mereka akan langsung ke future gitu. No. I hopefully sih kalau menurut aku, even if it's not even written or like showcased in this series atau nggak apa-apa. Maksudnya in our mind, in this universe, someday they will be karena kita tahu gak usah ada di episode, gak usah. Ya, karena kita tahu mereka sudah menjalani the hardship, mereka udah bertemu dengan pasien yang mengubah mindset mereka tentang yang kayak ya segala hal tentang pekerjaan mereka gitu. Dan mendapat supervisi dari expert yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi it's just like in our mind they will live on, dan ya udah mereka juga nantinya akan great. Dan kita sekarang menyaksikan kayak yuk bocil-bocil ini ibaratnya kan di dunia dokter they are still like young, so what kind of fun mistakes that they will do. That's true, that's what makes it again like a bowl of like comfort soup yang bisa kamu sebenarnya kayak aku ini bisa kan sekarang memang lagi pengen dong Resident Playbook, but then if I wait I could actually kayak nanti aja dah setelah selesai. Betul. This is not something that I'm not saying it's not addictive, bukan yang kayak nggak nagih sih ini mah enggak, cuman aku bisa nunggu biar kayak nanti full cycle aja di ujung. Right. What, season 6? 6? It's so sick that it's season 6. What? I can't even. This is not something that aku apa nih yang karena nggak heboh, ngerti nggak itu sih kalau menurut aku. Dan ini nggak dibuat kayak gitu. Even emang bukan itu juga. Iya, tujuannya. Even ending di setiap episodenya pun juga they don't have cliffhanger gitu. No, like it's almost like everything is resolved for a day. Iya. Jadi kayak udah satu permasalahan ini selesai, terus udah kita move on ke dokter yang lain gitu. Mungkin itu juga kayak jadi jadi sesuatu yang akan tetap membuat kita fresh in every episode gitu betul. Jadinya. Jadi kita ekspektasinya apa nih hal yang baru besok? Hikmah apa lagi nih yang akan diberikan oleh pasien-pasien ke dokter-dokter muda ini? Iya betul. Pelajaran hidup apa nih? What's your favorite patient so far? Who's your favorite patient so far? Sama what kind of moment yang menurut kamu kayak apa gitu kayak gitu? Ada favorite patient case itu Pyeonam Kyung. Ya. Pasiennya dia yang ibunya rambut pendek yang harus ganti perban setiap hari sama 4 kali itu. Yang in a way pas dari kalau dilihat dari Pyeonam Kyungnya dia she's very naggy, very needy, very privileged rich girl. Betul. Which is aku sangat kayak
I'm not that privileged, jadi I cannot relate. Ya, tapi dan aku nggak bisa nonton kayak gitu gitu kan but ya. I'm glad that she actually cepet gitu responsnya, betul, kayak dan aku dia punya suka kemanusiaan itu loh. Betul. That's what I like from all of the characters. Kayak Kamu juga suka momen itu? ya, aku juga tadi pengen nyebut momen yang itu. Ya lucu, apa ya? It's rewarding. Nah, untuk ngikutin tektokan mereka berdua. Betul. Dan yang sampai di titik aku kayak ngerasa yang si dokter yang nyebelin, yang kesel, yang suka bikin hoax di Oyong, yang cewek, dokter yang cewek. Yang dia tuh kan orangnya tuh kalau depan pasien kan dia Myung Anwon, iya, tapi suka ngenindas. Iya kan, nindas tapi dengan senyum. Iya. Agak psycho emang. Tipikal orang yang pengen dihormati tapi sebenarnya she's a bitch gitu. Iya, senior yang a bitch gitu. Iya. Nah, tadi nyambung ke obrolan tadi aku bilang kayak every character has their human, jadi kayak sense of value human mereka. Untuk yang satu ini I don't really want to see it. Kayak let her just be motherfucker bitches. Yeah, and it's okay to not make her insaf ya. Kayak memang kan kita selalu ngomongin di sini tuh nggak ada villain yang memang bener-bener harmfulnya tuh sampai ke. But then in real life ada orang yang kayak gini nih, ada. In real life justru yang begini yang ada begini itu. Yang ada, iya. Yang ini yang ada, yang lebih kita iya dong. Tapi sebagai penonton aku nggak kayak kita selalu bilang kayak nggak semua orang born evil dan dia pasti punya alasan kenapa dia jadi kayak gitu kan. Tapi untuk yang satu ini aku nggak mau tahu. Iya, udah nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Dan dia kan aku tadi bilang dia hospital playlist season 1 aja dia udah ada. Sedikit di season 2 juga ada. Nah, di sini dia lebih banyak. Iya. Villainy-nya tuh langsung kayak kerasa di beberapa episode gitu dan sampai episode 6 pun tetap kayak gitu. I mean, the toxic of this girl kayak spreading rumors and everything kan kayaknya jahat banget. And it adds like greatly to the characters of these young people, young doctors, di mana mereka tuh they are still learning. Mereka tuh masih belajar. Mereka harus ngadepin kayak orang seperti itu. Awal-awal kan mereka harus nelpon yang laporan ya. Bikin laporan dan kalau salah sedikit ulang iya benar. That kind of seniority is real. And also karena ini adalah perspektifnya Gen Z, I think Gen Z pun akan ngerasa kayak fuck, that's so true gitu. That's so kayak, true, bener. There are this kind of people in my office too. Even I'm not Gen Z, but yes, these people are real. Ada gitu. Dan and I'm glad that they made her like this. Iya. Bukan yang bentar ini kan harusnya ya series nggak ada villain segala macam. Enggak, this is very justru needed for this one. Iya, sangat dibutuhkan. That's the reality sih sebenarnya. Even kayak cekcok kecil antara So Jung Min sama Kong Ki-sun gitu ya misalnya. Si Ki-sun kan bilang kayak kok lo nggak ngebantuin gue sih ini kenapa lo nggak gini terus si dokter aku kan ngejelasin kayak tadi dokter Jung Min udah melakukan tugasnya sendiri gitu. Terus dia jadi kayak malu sendiri gitu kan kayak okay. Dia kayak and every time Do-won says let me actually discipline my subordinate. My subordinates. Like you don't have to do that for me. That is like, can you please be my hero? Ayang gitu kan. Can you please like work in my office too? Kayak be my leader. We want that around us. Dan that's the the support system yang si main castnya punya kan sebenarnya si Do-won, Eunmi sama Daye gitu. Ya walaupun Eunmi sama Daye punya kepribadian yang berbeda, mereka juga yang kayak ya ngeluh, siapa sih yang nggak ngeluh gitu. Tapi mereka adalah orang-orang yang aku suka dari 3 karakter Do-won, Eunmi sama Daye ini adalah mereka adalah dokter residen senior yang paham dan tahu dan aware kalau kita juga pernah loh ada di posisi itu. So let's make the world better for them karena kita juga ada di situ dulu. Karena mereka sehat ya. Karena kita juga di situ dulu. Dan kalau misalkan kita tidak melakukan ini, the entire system akan rusak. Jadi pada akhirnya gimana dengan kalau misalkan kita nggak ngasih contoh seperti ini ke bawahan kita, ketika mereka nanti jadi atasan, mereka tidak akan punya respect itu ke bawahan mereka. Betul. Gitu. So that's what I like di Resident Playbook karena the power of this Gen Z to break the system sangat terasa dan that's what we need I think karena that's true. Ketika satu perusahaan seperti rumah sakit ini dipenuhi dengan orang-orang tua,
messed up gitu. Yeah, it's gonna be corrupted. Iya kayak The whole system is siapa going to be- nama bapak-bapak yang di Trauma Code itu? Iya, Pak itu. Iya Pak itu yang bapaknya Han So Hee di My Name, bapak You know itu. But also yang belum failed menurut aku sampai sekarang dari host play ke Resident Facebook, Resident Playbook adalah OST-nya sih. Kayak aku Ayang di sana. iya kayak ini nggak bias ke Dong Kyung Soo ya, tapi kayak It is actually. enggak, menurut aku kayak iya sih bias At this juga. time it Tapi is. semuanya dari episode pertama soundtrack yang mereka tampilkan it always like the best. It's almost kayak tadi aku bilang kayak gimmick main band itu akhirnya termaafkan karena they have a very good soundtrack Great at the end soundtracks. gitu. True. Kayak I really like it. True. Dan menurut kamu is it gonna be like wise decision to having a romantic relationship with your in-laws, like living in the same house segala macam? Yes, in at least the way I brought it up, yes, it's okay. It's okay for you. I don't think. Maksudnya aku juga sebenarnya oke aja ya. Tapi I don't know. There is something about It happens all the time in my kampung. that's In so Subang, true. so kayak nggak ada lagi orang lain ya, tapi That's kayak so true. tapi kan emang like secara agama, secara culture it's okay, right? Iya, but Like is it? iya sih. Tapi what do you think yang bikin Dowon agak hesitate to continue? Iya, kalau lebih ke Is it like a morally thing atau kayak dia merasa professional sih kalau menurut aku kerjaan lebih mereka ke yang kayak iya. kerjaannya. Dowon doesn't have life, right? Like what he does for fun is like Netflixing. Ya kan? Iya, Semua orang tahu gitu. bener. Orang itu sangat apa? Kaku, predictable. Semua orang tuh tahu jadwal dia. Like he Iya, doesn't iya. have like you know that, malah to the point that he's too perfect karena kan satu dia kan heroik kan dan dia ingin menciptakan sesehat apa ya lingkungan sesehat mungkin untuk Iya, para adik-adik. iya. Di sisi lain dia kehidupannya pun seperti itu. Bro, what kind of like you know weakness do you have Iya, gitu loh. iya. Nah, kehadiran Eunmi sama Dae itu menurut aku nyeimbangin ke karakter Dowon yang terlalu Kekakuan dia itu ya. heroik dan terlalu too good to be true karena Iya. tau kan mereka kayak diam-diam ngadain rapat yang marahin adik-adiknya Iya, itu. Terus iya. kan aku udah bilang yang kayak gini tuh harus dihapus dari Iya, dulu. iya. Kalau masih ada what that rebellious thing coming from like other friends itu ini seru banget. Emang orang kayak gini tuh harus di-shake sedikit biar nggak terlalu you know disiplin, nggak terlalu apa coba dia kejelekannya apa? Rather than nolak Iyong, Iya sih. apa gitu kayak dia tuh terlalu Ya, as a resident tahun keempat ya, I think he's so perfect gitu kayak maksudnya kayak semua orang too kayak naksir dia deh ya, too perfect. Terus apa yang dulu dia lalui sebagai resident tahun pertama kedua, kok dia tumbuh menjadi orang yang sangat Iya. sempurna gitu loh. I think he got the life lessons from the OG doctors kayaknya ya, dari Hospital Playlist kayaknya ya. Kayak karena it's gonna make sense kalau mereka masukin value itu ke dalam cerita Iya, harus yang pada diliatin gitu, pada yang- akhirnya membuat Dowon jadi kayak momen kayak I need to be better seniors, I need to like be kind dengan my fellow Betul. resident dan segala macam. Aku gitu. pengen tahu sedikit cerita dia Iya. dari But then masa lalu answer sedikit my aja. question. What do you think? Do you think they will end up They together? will That's end up it. together. Do you think Dowon will like at least try? Yeah. Yeah. Well, you need to watch it. There are signs already, tapi nggak tahu kalau dia akan membuka like selebar apa hatinya. I don't know yet. Tapi yes or no, that's not my concern. Yes, I love this romance sparks. Tapi bukan berarti mereka harus bareng-bareng. Kalau misalkan ditulis dengan rapi, mereka tidak bareng mereka barengan ujungnya. It's okay. Iya. Karena again, I also have the trust to this like series maker. Like when they decide something is gonna be it's gonna be written well. It's gonna And it's gonna be important decision. It's gonna be an important decision. That's Kalaupun misalkan true. kita nggak akan mendapatkannya di season ini kayak at least they have plan gitu. They have plan to mereka- broaden this universe, Yeah. and I think I use English too much. Jadi ya aku nggak apa-apa sih mereka mau barengan ujungnya, mau pacaran, Right. asal ya rapi aja penulisannya bagus. Kayak kalau aku dari sudut pandang Iyong, aku merasa kayak this guy needs to do something with my feelings gitu. Aku merasa kayak
yes you are a wise doctor, like wise senior, tapi I just confess gitu kan, dan do something about it gitu kalau menurut aku. Ya, please respond gitu. Dong, gitu. Dan yang aku agak kecewa ketika dia bilang kayak ya nggak apa-apa lo suka sama gue kalau lo mau hubungan kita awkward gitu. Maksud gue kayak this guy cuman mikirin kerjaan aja gitu, kan? have no life gitu. Padahal kan di momen itu kan si Iyong dari awal kan pernah bilang kayak di kantor jangan bahas hubungan kita di rumah ya. Di dalam pikiran aku itu juga berarti kalau di rumah lo harusnya di rumah aja gitu, ngerti nggak, kayak detach dari pekerjaan. So masuklah ke agenda pribadi lo gitu. Tapi dia nggak punya kehidupan. That's what I kayak ngerasa Iyong kasihan banget sih lu bener. gitu, harus ketemu sama orang yang ini. Maksudnya kayak harus naksir sama ipar lo. Betul udah naksirsnya sama ipar, udah gitu tinggal serumah lagi. Kalau dan dia juga kakak kelas kan. Sebut aja kalau misalkan misalnya akhirnya Dowon merasa kayak this is not what I'm looking for in this moment gitu, misalnya kayak gue lagi nggak bisa ngebagi misalkan waktu untuk romance and everything. Imagine Iyong belum lunas utangnya, dia belum bisa bayar tinggal sendiri, masih tetap numpang, dan dia harus ketemu sama orang ini kayak setiap hari. That's gitu. True. Kayak tapi along the way remember they will inspire each other. Iya kan? sih. Dia akan, hatinya akan lebih kuat ya insyaallah, karena kan dia juga akan lebih wise, apa sih bahasa Indonesia, astagfirullahaladzim, mama lo orang mana? Bijak. I was really trying. Bijaksana. Ya kan? Yeah. Ya kan, dia akan menjadi lebih bijaksana, bersabar, dan akan lebih mencintai pekerjaan. Nah itu aku ngerasa Iyong udah punya sih basic kebijaksanaan itu. Aku ngerasa betul, karena dia juga punya banyak cinta sebenarnya. Iya, karena dari cara dia punya banyak value baik yang dia komunikasikan dalam bahasa dia sendiri gitu loh. Jadi kayak waktu dia disuruh sama dokter seniornya buat kayak ya udah temenin si anak pasien itu beliin es krim kayak apa gitu kan, instead of kayak do something like that, tapi based on observasi dia kayak anak ini terlalu dewasa untuk diperlakukan seperti anak-anak, jadi kayak let's just be blunt gitu, let's just talk gitu. Kayak aku suka banget deh momen itu. Maksudnya sekelamsinya Iyong gitu, dia sebenarnya capable, dia bisa, dan dia punya potensi untuk jadi that wise doctor gitu loh. I really like how they write her character, apalagi pas di episode awal yang dia pengen kabur segala macam, kayak so relatable, so kayak di antara yang lain gitu menurut aku. Ya pada akhirnya balik lagi ke statement yang pertanyaan kamu di awal, kayak kok dia terus yang ditampilin gitu, kayak jadinya make sense gitu. Kayak kalau Hospital Playlist kan memang karakter utamanya adalah mereka berlima gitu. Kalau ini masih terasa seperti enggak, ini Ouyong dan teman-temannya gitu kan. Dan I'm okay with that sebenarnya. No and problem. Look at the kind of family showcase, atau kan Iyong lebih banyak diliatin, ini kakaknya, ini iparnya, bahkan ternyata seniornya juga iparnya, sedangkan yang lain kan belum. Kita tahu di sana aja ya ini akan lebih memberatkan ke Ouyong gitu. And it's okay ternyata, and so far it's very enjoyable. And I really hope that it's surviving in that local rating atau apapun itu. Karena ini gak kalah bagus dengan, mungkin kalau mereka terlalu attach ke yang muka-muka lama. Just hope that so far the cameos have been so menyenangkan gitu ngelihat. Ada dokter Andrea, ada kejutannya Cumina. Cukup lah ya. Iya cukup, dan itu ya untuk sekarang itu aja dulu yang diharapkan. Baru tapi netizen Korea nggak semudah itu buat dipuaskan. Iya sih. Masalahnya kan itu. It's always the problem. Iya, ada satu komentar juga yang bilang kayak di sini tuh Go Yeon-jung tuh kayak carries the whole series secara popularity, karena emang anak-anak mudanya kan emang terbilang baru ya, wajah-wajah baru juga gitu. Ada satu postingan di Pan itu kayak forum, sebutlah Kaskus gitu ya. Oke. Di Korea yang isinya emang netizen julid gitu. Ya mereka bilang Ouyong ini si Go Yeon-jung ini castmates-nya itu kurang appealing secara look gitu. Jadi kayak cuman dia nih yang menurut si netizen yang eye pleasing gitu.
Oke, perfectionist. Tapi aku suka sih. Aku akan ini satu drama yang kayak gue fans Houseplay, so gue akan nonton ini gitu. Kayak ini akan jadi sebuah perjalanan yang mungkin penuh air mata karena I don't know, they always try to they cook every episode well with a lot of aspek yang mereka juga sajikan, nggak cuma untuk fan service atau ada yang bener-bener kayak aduh aku pengen nangis ini bagus banget, aku pengen nangis gitu kayak oke. Resident Playbook di Netflix kayak semangat. Apa itu? Gak tahu. Kenapa tiba-tiba Cayo kayak fansnya Amy.